Halo, saya Susani Fadila. Saya di sini sebagai pemateri 1 akan menjelaskan mengenai pengertian kesalahan berbahasa dan bahasa antara bukan kesalahan berbahasa. Pengertian kesalahan berbahasa menurut Pranowo ialah penyimpangan kaidah dalam pemakaian bahasa. Kesalahan berbahasa merupakan pemakaian bentuk-bentuk tuturan berbagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang menyimpang dari sistem yang telah ditetapkan. Kemudian ada bahasa antara bukan kesalahan berbahasa. Pranowo mengatakan bahwa bahasa antara merupakan bahasa yang dihasilkan oleh seseorang yang sedang dalam proses menguasai bahasa kedua. Korda dalam Pranowo membedakan istilah salah, selip, dan silap. Salah ialah penyimpangan yang terjadi karena penutur tidak mampu menentukan pilihan penggunaan ungkapan yang tepat sesuai dengan situasi yang ada. Kemudian ada selip. Selip ialah penyimpangan yang terjadi karena beralihnya pusat perhatian topik pembicaraan secara sesaat. Kesalahan berbahasa yang disebut selip disebabkan oleh faktor non-lingual seperti kelelahan, kehilangan konsentrasi, tergesa-gesa, dan sebagainya. Kemudian ada silap. Silap ialah penyimpangan yang terjadi karena pemakai belum menguasai sepenuhnya kaidah bahasa. Korder menyebutnya dengan istilah error of competence. Selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri kedua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Dermawan dari kelompok 5 akan menjelaskan penyebab terjadinya kesalahan dalam proses belajar bahasa. Yang pertama ada transfer bahasa sebagai kesilapan yang terjadi karena pemindahan unsur-unsur bahasa pertama yang telah memfosil ke dalam bahasa kedua. Nah, contohnya kesalahan ini terjadi pada seseorang yang menguasai dua bahasa. Contohnya ada pelajar biasa menggunakan bahasa Jawa. Dia berkata dalam kelas dia mengucapkan, "Loh, bapaknya kan tadi bilang tidak ada pelajaran." Karena dia biasa menggunakan bahasa Jawa, jadi seperti itu gitu. Padahal dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia itu strukturnya tidak seperti itu. Strukturnya itu seperti ini. Bapak 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 tadi kan bilang bahwa tidak ada pelajaran. Itu dalam struktur bahasa Indonesia. Lanjut yang kedua, transfer of training sebagai kesilapan karena prosedur pengajaran. Kesalahan ini terjadi karena kesalahan guru ketika mengajar. Contohnya guru memberikan kalimat di kelas. Kalimatnya berbunyi seperti ini. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia akan diadakan ulangan setiap hari. Nah, secara tidak langsung struktur kalimat itu akan terus digunakan oleh siswa dalam pembelajaran. Padahal kalimat tersebut tidak memiliki subjek. Makanya guru harus memberikan contoh ataupun kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah struktur dalam bahasa Indonesia, baik subjek, predikat, ataupun keterangan. Selanjutnya, strategi belajar bahasa kedua dapat menimbulkan kesalahan karena pendekatan yang dilakukan oleh pembelajar terhadap materi kaidah bahasa kedua yang dipelajarinya. Contohnya kayak kita biasanya menggunakan bahasa Sunda. Nah, karena terbiasa menggunakan bahasa Sunda, secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menggunakan atau terbiasa menggunakan bahasa Sunda. Hal itu terjadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Contohnya saat kita tidak sengaja mengucapkan seperti ini. Rumahnya Pak Amin terbakar. Nah, rumahnya itu kan suatu struktur bahasa Sunda. Padahal di bahasa Indonesia itu tidak seperti itu strukturnya.
dalam bahasa Indonesia strukturnya itu rumah Pak Amin terbakar. Tetapi karena kita biasa menggunakan bahasa Sunda, makanya tadi kita mengucapkan seperti tadi, rumahnya Pak Amin terbakar. Itu salah satu kesalahan dalam proses belajar bahasa. Selanjutnya yang nomor 4, strategi komunikasi sebagai kesalahan yang terjadi karena pendekatan yang dilakukan oleh pembelajar dalam komunikasi dengan orang lain atau penutur lain. Contohnya kayak gini. Di Sunda itu kan contohnya makan. Dalam Sunda itu kan ada dahar, tuang, dan lebok ya. Tapi saat kita berbicara dengan orang tua atau orang yang lebih tua dari kita pasti menggunakan kata dahar. Kenapa tidak menggunakan kata lebok ataupun tuang? Karena kata dahar dianggap lebih sopan dan lebih halus. Padahal dalam bahasa Indonesia tidak mengenal tatanan seperti itu gitu. Dalam bahasa Indonesia itu ya makan aja, nggak ada kata makan untuk orang tua, makan untuk anak kecil, makan untuk teman sebaya, tidak ada. Selanjutnya overgeneralization. Kesalahan yang disebabkan oleh generalisasi yang berlebihan. Kesalahan ini timbul karena pembicara ingin memastikan bahwa maksud yang ingin disampaikan oleh pembicara benar-benar seperti yang ada dalam pikirannya. Akibatnya struktur kalimatnya menjadi berlebihan dan justru salah. Contohnya, ribuan mahasiswa berbondong-bondong datang bersama sambil menyanyikan yel-yel dan minum teh jus misalnya. Kata berbondong-bondong datang bersama itu termasuk overgeneralization atau generalisasi yang berlebihan lah. Karena dalam bahasa Indonesia berbondong-bondong itu sudah memiliki arti datang bersama-sama. Jadi tidak usah ditambah lagi datang bersama-sama. Itulah kesalahan-kesalahan dalam proses atau itulah penyebab terjadinya kesalahan dalam proses belajar bahasa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada langkah analisis kesalahan berbahasa. Seperti yang dikemukakan oleh Pranowo, secara teoritis AKS atau analisis kesalahan dapat dipakai untuk menganalisis bahasa pembelajar dengan bertujuan untuk mendiagnosis atau mencari tahu kesalahan bahasa yang dilakukan oleh pembelajar dalam proses menguasai bahasa kedua. Bahasa kedua di sini dalam artian adalah bahasa Indonesia, karena di sini masyarakat berdui bahasa beranggapan bahwa bahasa pertama adalah bahasa daerah dan bahasa kedua adalah bahasa Indonesia. Kemudian terdapat langkah analisis yang dikemukakan oleh Corder 1971. Yang pertama ada tahap mengenali kalimat-kalimat idiosenkritik. Tahap-tahap kalimat idiosenkritik ini maksudnya adalah tahap di mana peneliti harus mampu mengetahui kalimat yang baik dan tidak baik susunannya itu seperti apa. Kemudian hal tersebut telah dibenarkan oleh penutur bahasa kedua baik dari ekspresi maupun dari konteksnya. Nah, kemudian ada tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu adalah tahap perbandingan dui bahasa. Maksudnya di sini adalah peneliti harus mampu mendefinisikan pengertian bahasa daerah itu seperti apa dan bahasa Indonesia itu seperti apa. Itu yang ketiga ada tahap penjelasan. Nah, yang kedua tadi kan itu ada yang bersifat linguistik. Maksudnya di situ adalah yang bersangkutan dengan bahasa atau kalimat. Kemudian di sini ada tahap penjelasan yaitu bersifat psikolinguistik. Maksudnya di sini adalah peneliti harus mampu melihat psikologi siswa dan linguistiknya siswa gitu. Kemudian selanjutnya ada teori AKS dalam pembelajaran bahasa kedua atau bahasa Indonesia. Di sini merupakan pengimplikasian dari langkah analisis kesalahan berbahasa. Nah, seperti yang dilakukan oleh Dr. Supomo
beliau melakukan penelitian terhadap anak-anak sekolah dasar di daerah istimewa Yogyakarta. Di sini menjelaskan bahwa beliau mengatakan kemampuan berbahasa Indonesianya itu masih lemah di daerah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kesalahan pembelajar dalam berbahasa Indonesia. Nah, ada sebab-sebab terjadinya kesalahan, yaitu adalah yang pertama, pengertian yang kacau. Maksud pengertian yang kacau di sini adalah siswa berpendapat bahwa bahasa Indonesia itu bahasanya yang mudah, bahasa yang mudah dan tidak perlu untuk dipelajari dan tidak perlu untuk dicari tahu. Jadi mereka berpendapat bahwa bahasa Indonesia itu bahasa yang mudah, jadi ya sudahlah gitu, nggak perlu kita cari tahu untuk pembelajaran bahasa Indonesia tersebut. Kemudian yang kedua adalah interferensi. Maksudnya di sini adalah interferensi ini itu kebiasaan interaksi siswa itu dengan lingkungannya, dengan lingkungan yang ada di sekitar dia. Dia biasa menggunakan bahasa daerahnya, jadi dia biasa berinteraksi dengan teman-temannya itu menggunakan bahasa daerahnya dia, bukan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga itu ada logika belum masak atau belum matang. Maksudnya di sini adalah mereka itu berpikir bahwa mereka tidak akan menggunakan bahasa Indonesia karena mereka itu terbiasa menggunakan bahasa daerahnya mereka masing-masing, dan mereka berpikir bahwa bahasa Indonesia itu tidak akan digunakan di daerahnya mereka gitu. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Terus yang keempat ada analogi. Analogi di sini adalah itu tadi, analogi di sini maksudnya mereka menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia tidak akan digunakan oleh mereka gitu, oleh siswa tersebut. Makanya mereka tidak perlu mempelajari bahasa Indonesia itu. Itu yang menyebabkan lemahnya pembelajaran bahasa Indonesia di daerah tersebut. Kemudian yang terakhir ada sikap sembrono. Sikap sembrono ini adalah sikap yang sebodo amat terhadap bahasa Indonesia. Gitu. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.